Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang tema SDGs 5, yaitu Gender Equality di mana sekali maju Indonesia berjaya. Menguatkan perempuan dalam masyarakat berlandaskan Pancasila. 7 menit cerita wanita bersama Widya Lestiani dari kelas D9DA. Jadi gender equality ini latar belakangnya adalah stereotip gender, beban ganda, kesenjangan akses pelatihan, dan minimnya partisipasi laki-laki dalam isu gender. Stereotip gender ini sendiri merupakan asumsi atau pandangan yang membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan profesional pekerjaan ya. Misalnya nih laki-laki sering dianggap lebih cocok, lebih rasional dalam menjadi pemimpin, sementara perempuan diharapkan hanya bersikap lemah lembut dan berperan di ranah-ranah domestik saja. Nah, pandangan-pandangan seperti inilah yang tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga membatasi potensi dan kontribusi individu berdasarkan jenis kelamin. Dalam dunia kerja, stereotip ini pun bisa menghambat perempuan untuk berkembang, mengembangkan kompetensi, mendapatkan promosi, atau bahkan diterima dalam bidang-bidang tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk membongkar stereotip ini demi kesempatan kesetaraan perempuan. Kemudian beban ganda. Beban ganda adalah kondisi di mana perempuan harus menjalankan peran ganda, yakni sebagai pekerja profesional dan sekaligus sebagai pengurus rumah tangga. Banyak perempuan yang setelah bekerja, mereka harus tetap mengurus rumah tangga, mengurus anak, membersihkan rumah, dan tugas-tugas domestik lainnya. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan kelelahan fisik maupun mental, serta menghambat kesempatan perempuan untuk meningkatkan kapasitas diri mereka melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan tambahan. Beban ini seringkali tidak terlihat dan dianggap sebagai tanggung jawabnya perempuan saja ini, padahal perlu adanya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Kemudian adalah kesenjangan akses pelatihan. Kesenjangan akses pelatihan ini terjadi ketika perempuan memiliki peluang itu lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk mengikuti program-program pengembangan keterampilan. Jadi bias gender dalam pemilihan peserta pelatihan, peran domestik yang menyita waktu, atau stereotip bahwa perempuan itu kurang cocok di bidang tertentu. Akibatnya perempuan ini kesulitan bersaing secara profesional, terutama dalam hal-hal posisi strategis. Kemudian ada minimnya partisipasi laki-laki dalam isu gender. Isu gender ini sering dianggap sebagai tanggung jawab perempuan saja, padahal keterlibatan laki-laki ini juga sangat penting untuk menciptakan perubahan. Kemudian laki-laki diharapkan bisa berpartisipasi dalam kampanye, diskusi, dan aksi nyata terkait gender. Jadi tanpa keterlibatan laki ini juga transformasi budaya dan kebijakan juga akan sulit dicapai seperti itu. Dari latar belakang tadi, kemudian saya melakukan wawancara bersama narasumber. Dan narasumbernya adalah Ibu Arsyadani Gana Akmala Putri, ST, MT, QRGP, CRGP. Beliau adalah Eksekutif Vice President General Affairs PT PLN Persero, Komisaris Utama PT Paguntaka Cahaya Nusantara, sekaligus pengurus organisasi Serikandi BUMN 2024 sampai 2027 pada bidang Strategic Partnership and Community Development. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan itu, saya dapatkan fakta-fakta unik di lapangan bahwa di perusahaan beliau pelaksanaan fit and proper test untuk beberapa jabatan struktural ini masih menggunakan acuan kompetensi saja. Kompetensi-kompetensi terbaik, nah itulah yang bisa menduduki jabatan-jabatan struktural. Namun untuk pelaksanaan fit and proper test sendiri belum menggunakan scoring atau menambahkan gender sebagai nilai afirmasi untuk keterwakilan perempuan pada posisi jabatan-jabatan struktural. Kemudian fakta unik lainnya adalah
Justru kendala majunya perempuan di jabatan struktural itu dari talent wanita itu sendiri yang tidak ingin menduduki jabatan karena rata-rata dari hasil survei mereka ingin fokus dengan keluarga, tidak mau jauh dari keluarga karena beberapa jabatan ini berada di lokasi-lokasi yang jauh dari rumah mereka seperti itu. Untuk solusinya adalah dapat dengan menggunakan program Women Empowerment dengan tema satu respectful workplace dan dua women in leadership roles. Melalui edukasi dan pelatihan dengan respectful workplace dapat dipelajari dengan kurikulum diversity, equity, and inclusion, kemudian membangun budaya tempat kerja yang menghargai, keterampilan komunikasi untuk tempat kerja yang saling menghargai, kemudian mencegah pelecehan diskriminasi. Dan tema yang kedua, Women in Leadership Roles, kurikulum yang dapat dipelajari dan dilatihkan adalah kepemimpinan perempuan, faktor-faktor hambatan apa saja yang dan pendorongnya yang untuk kepemimpinan perempuan di Indonesia, kemudian dasar-dasar komunikasi dan kemampuan persuasi, lalu persuasi dengan elevator pitch. Kolaborasi juga perlu dilakukan dengan learning partner, konsultan atau trainer, kemudian komite untuk koordinator dan fasilitator. Stakeholders juga perlu berperan dengan program director, sponsor, champion, coach, and coach talent wanita itu sendiri. Nah, untuk campaign and exhibition Project Women Empowerment. Kampanye dan pameran inspiratif ini diharapkan mampu menginformasikan dan menginspirasi semua pihak untuk mendukung kemajuan wanita Indonesia pada khususnya menuju kesetaraan gender yang lebih baik. Dan keterlibatan peran laki-laki dalam isu gender equality ini sangat diperlukan karena adanya edukasi tepat sasaran ke berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sosial serta mendorong terciptanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Dengan program He4She yang digagas oleh United Nations, merupakan langkah tepat bagi laki-laki untuk turut aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender sehingga terjadi perubahan sosial yang lebih inklusif dan progresif. Because they are not just supporters, but also part of the solutions. Dan refleksi pribadi saya bahwa kesetaraan gender ini bukan hanya soal memberi akses, tetapi juga menciptakan keberanian, dukungan, dan kebijakan yang adil agar semua orang tanpa kecuali dapat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, memimpin, dan memberi manfaat besar bagi suatu lingkungan. Sebuah pekerjaan rumah yang besar namun layak untuk diperjuangkan bersama. Melalui edukasi, kampanye, dan kolaborasi, kita mendorong perempuan untuk bangkit, memimpin, dan menginspirasi. Demikian dari saya, Widya Lestiani pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.